sini dan sekarang ini lagi menyiapkan albumnya yang ketiga. Nanti rilis di bulan Januari insya Allah ya. Semoga lancar terus. Kerjasama dengan banyak sekali musisi-musisi besar di Indonesia ya. Pasti lagunya enak-enak, melo ya. Melo semua. Nggak ada orang yang nggak suka lagu melo. Ya kan? Sedia suka lagu dance atau lagu apa, hip hop, R&B atau apa, tapi kalau dengar lagu melo, oke deh. Sampai ke hati gitu. Sampai ke hati banget. Tapi di sela-sela kesibukan kamu juga sempat masih ada waktu untuk diri sendiri kan, misalnya memenuhi hobi shopping itu. Nah tadi kita bicara soal shopping, sebetulnya nggak ada salahnya perempuan laki kalau memang suka yang namanya shopping. Dan kita tahu di kota besar seperti Jakarta ini atau kota-kota besar lainnya di seluruh dunia, cewek-cewek itu memang banyak yang suka sekarang ini sama barang-barang yang mereknya lumayan dikenal ya atau disebutnya branded. Sebetulnya sah-sah aja karena ada beberapa alasan kenapa orang-orang ini suka barang-barang branded atau barang-barang bermerek. Misalnya katanya ada yang bilang investasi. Kalau memang satu harga tas itu atau sepatu atau perhiasan memang mahal gitu, katanya kalau misalnya nanti dijual kembali itu nggak seperti elektronik atau mobil, harganya bisa sedikit turun. Nah kalau tas itu kurang lebih harganya nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi kalau misalnya suka beli barang ini, karena nanti dijual lagi pasti ada yang mau. Kan sekarang kita lihat sering online banyak yang suka jual-jual ya. Kamu juga pernah nggak beli-beli barang online gitu? Online sih aku pernah, cuman waktu itu kebetulan karena online memang pas sampai masuk ke Indonesia-nya agak lama sih. Oh iya rada susah ya kalau barang-barang branded ya. Atau juga banyak yang suka barang-barang bermerek karena memang status sosial, barang-barang yang punya nama dikenal apa namanya kualitasnya baik gitu ya, namanya sudah dikenal di seluruh dunia, itu status sosial kelihatan bahwa oke, kita mampu beli itu, berarti secara financially kita juga sudah stable, sudah punya pekerjaan yang tetap, jadi it's okay, nggak apa-apa, itu kan untuk kebanggaan juga gitu loh. Kamu suka koleksi banyak tas? Suka. Ini nggak fanatik sama merek tertentu nggak? Enggak, kalau aku sih nggak lihat dari brandnya apa. Yang penting dia unik gitu loh. Jadi tuh yang kayak aku cari tasnya tuh warnanya hitam tapi depannya banyak rantai-rantai gitu. Oh yang beda gitu ya? Beda. Kayak sepatu, aku lihat sepatu kamu juga kalau kayak gini, coba kasih lihat boleh sepatunya dari dekat. Kalau kayak gini, ini pesen atau wow? Iya, ini bagus nih. Sini. Ini sepatu untuk cewek mandiri. Jadi kalau ada yang macam-macam langsung gitu. Langsung aja sepak. Ini tajam banget tuh, bisa tergores. Aku punya lebih dari satu loh, cuman beda warna gitu. Memang seneng aku kayak gini. Beda, oh ya? Jadi kalau di rumah ada yang aneh-aneh langsung aku lempar aja pakai sepatu. Oh, geli sekali tuh. Jangan macam-macam sama dia. Tadi bilangnya masih jomblo, berarti yang ngedeketin takut dong kalau sepatunya kayak gitu. Oke, silakan duduk lagi. Sekarang aku mau undang tamuku berikutnya, katanya ini juga punya hobi belanja, tapi memang belanjanya juga nggak sembarang belanja, dipilih kualitasnya yang terbaik karena memang bisa dibilang investasi juga. Mbak Angel Lauga ada di sini. Selamat datang. Akhirnya ketemu dirimu. Sehat? Alhamdulillah. Sehat terus ya? Alhamdulillah. Silakan duduk. Perempuan-perempuan cantik, kulitnya dua-duanya putih-putih, bikin aku pengen mandi sama luluran ya. Untung kita jauh-jauh duduknya. Tapi kamu juga putih loh. Masa? Iya. Berarti lampunya bagus hari ini. Biasanya nggak seputih ini. Mbak Angel ini kan juga semua orang tahu deh, kita sering lihat di televisi, di media gitu ya. Senang juga belanja. Nggak dibilang fanatik, tapi suka koleksi juga merek-merek tertentu gitu ya. Nah itu karena apa? Sebenarnya sih saya karena shopping pengennya shopping smart aja dan itu ada gunanya gitu. Kadang-kadang kita perempuan harus kita sadari, jangankan perempuan, laki-laki pun hobi dengan shopping. Benar banget ya? Sama. Iya. Cuman kadang-kadang latah di mata, belanja ini itu jadinya banyak. Tapi kalau saya shopping saya ngelihat, ini kalau saya belanja ada hasil nilai investasinya nggak? Misalnya kita perempuan suka tas kan, kita perempuan suka tas, terus saya tanya lagi sama diri saya beli ada untungnya nggak? Jangan sampai memenuhi lemari terus itu nggak ada untungnya. Saya mau beli tas walaupun harganya memang agak sedikit mahal, tapi itu investasi saya. Jadi saya jaga terus, itu abadi, klasik, tetap dipakainya elegan sebagai perempuan dan itu investasi. Bener banget. Nah tapi kalau misalnya kita suka beli tas,
pas ngelihat ada yang bagus kita beli kan jadi penuh itu? Atau punya peraturan Saya nggak sangat misalnya? setia, saya sangat setia dengan satu brand. Oh gitu. Saya suka misalnya dengan satu brand itu, saya tahu investasinya bagus, saya nggak akan pindah ke merek yang lain. Oh gitu. Karena itu investasi buat saya. Nah tapi misalnya kalau satu brand itu suka banget, berarti kan punya beberapa. Ada peraturan untuk diri sendiri nggak? Misalnya oke kalau aku beli satu ini, yang ini I have to let go atau yang lama aku harus kemanain. Kalau kayak misalnya aku nih kalau senang banget sama sepatu tapi nggak fanatik, semua jenis asal diskon aku suka. Jadi aku beli, tapi peraturannya adalah paling enggak 2 pasang harus keluar dari lemari. Kalau enggak kan jadi penuh sesak gitu loh. Nah kalau Mbak Angel Elga Ini gimana? untungnya brand yang saya suka ini, dia tuh klasik. Modelnya nggak ganti-ganti, tetap sederhana aja, Tetap seperti klasik itu? tetap itu aja. Jadi kalaupun dia keluar yang baru, nggak akan bikin saya, oh saya nggak punya yang ini, nggak punya Pengen, ini, oke. nggak. Tetap aja saya udah punya. Yang penting saya udah punya warna ini, udah saya stop gitu. Oh jadi nggak pernah sampai penuh Karena sesak gitu? Iya, karena bentuknya yang saya koleksi itu memang harganya ya lumayan Iya. gitu investasinya. Tapi klasik nggak akan terbawa oleh model yang lain, dia tetap abadi gitu. Nggak pernah, yang ini jual dulu atau apa gitu? Paling gitu, Oh, misalnya gitu, kan karena akhirnya investasi kan kalau udah semakin lama, kadang-kadang koleksinya semakin jarang, itu dicari teman-teman saya juga. Kadang-kadang saya lagi pakai, mereka berani tawar lebih mahal gitu. Saya bilang, Dari "Oke, ambil belinya? aja." Oh Iya. gitu ya? Iya. Untung. Nah kalau kamu pernah gitu juga nggak? Enggak sih kalau aku karena memang kan aku suka yang unik-unik, jadi aku simpen banget gitu loh Oh tasnya. jadi lemarinya nggak, tapi nggak penuh sesak dengan Agak kan, sepatu? aku juga yang nggak sebanyak Mbak Angel juga gitu. Jadi memang aku khusus carinya yang unik. Jadi kalau misalnya ada yang baru-baru ya aku juga carinya yang unik juga. Yang unik, jadi selalu berbeda. Boleh nggak sih, aku tuh bukan bermaksud apa namanya kata-kata kepo, aku nanti pengen lihat isi tasnya seperti apa sih kalau selebritis ya. Wow. Iya, aku pengen tahu isi tasnya. Bersihin dulu bentar barang-barang ya. paling penting. Tapi nanti aja. Sekarang kita bicara soal branded. Branded itu bukan cuma di tas atau di sepatu atau bukan cuma brand-brand internasional yang kita kenal. Tapi apapun yang dikasih nama yang banyak orang kenal itu Jadi harganya nominalnya jadi bertambah. Nah, Iya. seperti misalnya Mbak Angel ini lagi ada kerudungnya ya? Betul. Kerudungnya itu sampai terkenal di Malaysia atau di mana? Aku juga kalau misalnya lagi ikut ceramah rohani pakai kerudungnya pasti diginiin. Karena bagus dan lebih simpel ya. Iya, nah ini ada nih. Hijab Angel Elga masuk Malaysia dan Brunei. Memang punya gaya sendiri, tapi akhirnya karena simple itu kali ya disukain. Pernah dengar nggak komentar dari mereka kenapa sampai suka banget? Iya, awalnya sih mungkin karena saya pertama memang nggak terlalu pintar memakainya. Kan biasanya kan orang kalau pakai hijab tuh di sini ada pot bunga, di sini ada taman gitu kan. ada pot bunga. Wow. Jadi saya tuh nggak terlalu pinter yang kayak gitu. Terus yang kedua, kalau mau sholat terlalu ribet itu saya kayaknya udah di mall itu udah sholat terus mau pakai lagi kayaknya ribet kan. Kalau ini kan simpel, saya tinggal lipat segitiga, saya tinggal jalan jepit udah saya jalan terus kan. Ini awalnya karena cincin kan. Oh saya nggak bisa pakai begini jepit-jepit. Oke cincin copot saya pakai yang gini. Tapi ternyata saya posting foto saya. Orang senang gitu, ibu-ibu juga senang. Akhirnya alhamdulillah sekarang saya dijadikan satu ikon hijab. Akhirnya sampai di Malaysia, Brunei, Singapura. Jadi trademark ya, padahal nggak sengaja gitu. Iya. Coba mungkin besok-besok kamu kunci rambut kamu, aku nggak ada kunci rambut, pakai cincin atau pakai tali sepatu gitu atau apa. Kayaknya kalau selebritis apapun yang dikerjakan jadi perhatian orang, jadi menarik juga, semuanya jadi ngikutin gitu ya. Oke, boleh aku ngelihat apa barang-barang yang paling penting yang ada di tasnya, boleh ya? Boleh tasnya? Aku boleh nggak Mbak, aku pegang tasnya. Terus aku tuh belum. Aku tuh pengen banget ada di majalah-majalah selebriti atau sosialita terus kalau di foto. Untung saya nggak ada itu loh, saya nggak ada. Gitu. Oke, ini tasnya Mbak Angel Elga, silakan. Coba sekarang nggak usah dikeluarin semuanya. Tasnya berat banget karena rantai ya. Karena rantainya. Aku pengen lihat 4 barang yang paling penting yang harus dibawa setiap hari, nggak boleh sampai ketinggalan. 4 barang aja, boleh dikeluarin. Aku pengen lihat kalau selebritis apa kalau di tas saya. Power bank. Oh, power banknya besar sekali. Handphone. Handphone ada berapa Mbak? Handphone ada 2. Ada 2 handphone, oke. Semuanya ngeluarin handphone. Terus lipstick, Parfum. apa? lipstick. 4 ya Mbak ya? Iya, 4.
satu lagi kaca. Coba aku lihat, kalau IDP bawanya parfum, pantesan wangi terus, ada handphone. Oh ini juga handphone canggih ya. Ada, ini apa? Itu aku ambil kacanya aja sama blush on. Oh kacanya yang penting ya. Oke ini perempuan banget memang harus dibawa. Oke, kalau Mbak Angel apa yang harus dibawa banget? Parfum, parfum mini. Oh, itu parfumnya kecil, kalau ini parfumnya 1 botol, gede banget. Iya, makanya ini bikin berat. Lipstick. Lipstick harus. Terus dompet harus. Dompet penting banget. harus. Satu lagi apa ya? Kunci rumah. Touch up. Itu touch up, untuk touch up. Iya. Hampir sama-sama aku, tapi kalau aku yang harus aku bawa adalah alat jahit. Baju aku kadang-kadang suka nggak muat, tiba-tiba kancingnya lepas. Jadi aku suka bawa, iya untuk cewek-cewek penting banget loh. Kancing sama peniti sama alat jahit. Itu penting banget. Oke, terima kasih. Untuk cewek-cewek kece ini berdua sudah hadir di sini. Ini kalau aku belum punya, sama-sama. Aku belum punya. Ini brandnya dari mana? Kerudung. Ini brand Sarasehan. Ini Aku brand tuh suka keren banget nih kaos ini. Yang kemarin aku taruh dapat lagi satu asli. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Kita ketemu lagi besok ya. Thank you. Terima kasih.